Halo semuanya, selamat datang. Kalian pernah mikir nggak sih, kenapa perak yang sering disebut adiknya emas tiba-tiba jadi bintang utama di dunia investasi? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas lonjakan gila-gilaan perak di tahun 2025 dan apa artinya ini semua buat Anda. 80%. Yap, 80%. Itulah kenaikan harga perak cuma dalam beberapa bulan terakhir. Angka ini bukan sekedar statistik loh, ini adalah sinyal super kuat yang lagi mengguncang pasar. Makanya kita harus banget bahas ini sekarang. Karena performa dahsyat ini bikin semua investor di dunia bertanya-tanya, ada apa ini? Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari gambaran besar rally logam, terus kita bedah tuntas bedanya emas sama perak. Habis itu, kita fokus ke alasan dibalik meroketnya perak, kita timbang juga risikonya, lihat cara praktis investasinya, dan terakhir, kita rangkum semua poin kunci yang wajib Anda tahu. Gini, untuk ngerti kenapa perak bisa lari sekencang ini, kita harus lihat pemicunya dulu. Emas. Coba bayangin kenaikan harga emas itu kayak gelombang pasang yang super dahsyat. Nah, gelombang ini ngangkat semua kapal di pelabuhan, tapi ada satu kapal yang melaju paling kencang, dan itulah perak. Emas itu melonjak sekitar 60% tahun ini karena kombinasi berbagai faktor yang pas banget. Waktu dunia terasa nggak pasti, investor lari ke tempat yang aman. Terus, waktu Bank Sentral AS kasih sinyal mau potong suku bunga, emas jadi makin seksi. Tambah lagi, bank-bank sentral di seluruh dunia lagi hobi bolong emas. Dan pastinya, ketakutan soal inflasi. Semua ini jadi fondasi kokoh buat rally emas. Tapi, nah ini dia bagian paling menariknya. Perak itu nggak cuma ikutan naik, dia melesat jauh ngalahin emas. Kalau emas itu ibarat gelombang pasang, perak ini tsunami-nya. Ini ngasih tahu kita bahwa ada cerita lain yang lebih besar di balik layar, sesuatu yang unik dan cuma terjadi sama perak. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam. Walaupun sering disebut barengan, emas dan perak itu sebenarnya kayak dua makhluk yang beda banget. Ngertiin perbedaan fundamental mereka ini jadi kunci buat paham kenapa perak bisa gerak jauh lebih liar daripada emas. Coba lihat bedanya. Pasar emas itu raksasa, jadi lebih stabil. Sebaliknya, pasar perak yang jauh lebih kecil bikin dia lebih lincah dan ya sekitar 2 kali lebih fluktuatif. Tapi, poin paling penting ada di baris terakhir. Dukungan bank sentral. Emas itu punya jaring pengaman karena dibeli sama bank sentral di seluruh dunia. Perak, wah dia harus berjuang sendirian. Ini inti perbedaannya. Emas itu ya pada dasarnya duit. Nilainya didorong sama sentimen investor dan bank sentral. Sementara itu, perak punya dua kepribadian, separuh sebagai aset investasi dan separuh lagi sebagai bahan baku industri yang super penting. Identitas ganda inilah yang jadi sumber kekuatan sekaligus kelemahannya. Fakta yang satu ini mungkin bakal bikin kalian kaget. Bayangin, 1 miliar dolar dalam bentuk emas bisa masuk ke koper. Jumlah yang sama dalam bentuk perak, Anda butuh 1 truk kontainer gede. Ini bukan cuma info iseng ya. Ini pertimbangan biaya dan logistik yang sangat nyata buat siapapun yang mau beli perak fisik. Oke, kita udah tahu perak itu beda dari emas. Sekarang, saatnya jawab pertanyaan utamanya. Kenapa perak meroketnya sekarang? Yuk kita lihat faktor-faktor unik yang menciptakan badai sempurna ini. Diagram ini kuncinya. Lebih dari setengah permintaan perak itu datangnya dari industri. Artinya harganya bukan cuma digerakin sama para trader di Wall Street, tapi juga sama pabrik-pabrik di seluruh dunia. Ini keunggulan terbesarnya, tapi seperti yang bakal kita lihat nanti, ini juga bisa jadi pedang bermata dua. Inilah mesin pendorongnya, transisi ke energi hijau, mobil listrik, semua gadget kita, itu semua haus perak. Permintaannya meledak begitu cepat, sampai pasokan dari tambang nggak bisa ngejar. Kita sekarang ada di kondisi defisit struktural, artinya ini bukan masalah sementara, ini adalah fundamental kuat yang bisa menopang harga perak buat tahun-tahun ke depan. Oke, setelah semua kabar baik, sekarang waktunya kita realistis. Keuntungan besar itu selalu datang bareng resiko besar. Yuk kita buka mata dan lihat sisi lain dari koin perak yang berkilau ini. Ingat kan pasar perak yang kecil dan lincah itu? Nah, itu juga yang bikin dia bisa naik tajam, tapi juga bisa jatuh lebih tajam lagi. Volatilitasnya bisa 2-3 kali lipat dari emas loh. Dan tanpa jaring pengaman dari bank sentral, nggak ada yang nahan kalau pasar tiba-tiba panik. Ini bukan investasi buat yang jantungan, ini permainan dengan taruhan tinggi.
Ini pertanyaan krusial banget. Kita sering dengar perak disebut emasnya orang miskin. Tapi, apa iya dia beneran bisa kasih perlindungan yang sama waktu badai ekonomi datang? Apakah dia benar-benar aset yang aman? Nah, ini jawabannya. Nggak selalu, karena sangat bergantung sama industri. Pas ekonomi melambat dan pabrik-pabrik stok produksi, permintaan perak anjlok. Akibatnya, harga perak bisa jatuh barengan sama pasar saham, justru di saat Anda paling butuh perlindungan. Emas, yang nggak terlalu terikat sama industri, seringnya malah kebalikannya. Makanya dia jadi diversifikasi yang lebih bisa diandalkan pas krisis. Oke, kita udah paham baik dan buruknya, sekarang bagian praktisnya. Kalau Anda tertarik, gimana sih caranya investasi di perak? Ada 2 jalan utama, dan pilihan Anda bakal sangat bergantung sama tujuan akhir Anda. Pilihannya simpel kok, kepemilikan nyata atau kemudahan digital. Beli perak fisik, entah itu koin atau batangan, artinya Anda pegang langsung barangnya, aman dari krisis sistem keuangan. Ini buat mereka yang cari perlindungan total. Di sisi lain, ada ETF, kayak SLV, yang bikin Anda bisa beli dan jual perak semudah beli saham, langsung dari HP Anda. Tabel ini merangkum pertimbangannya. Fisik berarti ada biaya di muka dan biaya simpan, tapi Anda dapat ketenangan pikiran karena punya aset nyata. ETF lebih murah di awal, tapi ada biaya tahunan, dan Anda bergantung sama sistem keuangan digital yang harus tetap jalan. Intinya, keamanan versus kemudahan. Dan kalau Anda bertanya-tanya seberapa oke performa jalur ETF ini, lihat saja angka ini. Ini adalah imbal hasil dari ETF perak populer SLV sejak awal tahun. Angka ini nunjukin betapa kuatnya partisipasi investor retail dalam rally ini lewat pasar saham. Dan ini bukan cuma fenomena jangka pendek ya. Kalau kita lihat lebih jauh ke belakang, kinerja ETF ini secara historis impresif banget. Imbal hasilnya hampir 140% cuma dalam 3 tahun terakhir. Ini bukti kenapa ETF jadi pilihan utama banyak investor yang mau akses gampang ke pergerakan harga perak. Wah, kita udah bahas banyak banget ya, dari mesin pendorongnya sampai risikonya. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya jadi poin-poin penting yang bisa Anda bawa pulang. Jadi ini 4 hal yang perlu banget Anda ingat. 1. Perak itu aset high risk, high reward. Volatilitasnya tinggi, tapi potensi untungnya juga besar. 2. Ingat identitas gandanya. Dia didorong oleh investor dan juga oleh pabrik. 3. Timing itu segalanya. Perak bersinar pas ekonomi lagi kuat, bukan pas resesi. Dan terakhir, pilihan investasi Anda, fisik atau ETF, harus cocok sama tujuan Anda, mau perlindungan maksimal atau kemudahan trading. Saya mau tutup dengan analogi ini. Emas itu ibarat kapal perang, besar, stabil, didukung kekuatan global, dan siap menghadapi badai apapun. Nah, perak itu ibarat speedboat, lincah, super cepat, dan bisa ngasih perjalanan yang seru banget waktu cuaca cerah, tapi juga jauh lebih berisiko terbalik waktu lautan lagi bergejolak. Jadi pertanyaan untuk Anda adalah, kapal jenis apa yang Anda butuhkan untuk portofolio Anda?